Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Faiza, mahasiswa MPDR. Pada kegiatan diskusi sesi 4 kali ini, saya akan membahas pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada sesi 4 ini kita diajak berdiskusi tentang bagaimana sih cara memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran. Kemudian kita diminta menyebutkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan kreativitas dan pemahaman konsep siswa di kelas. Serta sejauh mana sih kita melihat dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar. Baik, izin saya akan mencoba menjawab. Sebagai guru SMP, guru pendidikan dasar khususnya di SMP Negeri 11 Tanjung Pinang, itu memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran itu adalah hal yang krusial. Itu menjadi hal yang penting ya. Adapun langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan, yang pertama itu guru-guru mengikuti pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pada saat mengikuti pelatihan dan pelatihan ini dilakukan itu dalam rangka untuk melakukan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan TIK. Pada pelatihan ini, guru-guru SMP Negeri 11 itu mengikuti pelatihan secara mandiri, pelatihan Google for Education, yaitu untuk mendapatkan berbagai macam ilmu tentang pemanfaatan teknologi. Sehingga dari hasil pelatihan ini nanti kita mengikuti ujian level 1. Hal ini penting karena penguasaan TIK itu di kalangan guru khususnya di Indonesia itu masih rendah dan tidak merata. Langkah yang kedua yang dilakukan yaitu dengan menggunakan model atau metode blended learning. Mengaplikasikan metode blended learning untuk menggabungkan TIK dengan metode pembelajaran konvensional. Hal ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi dengan cara yang lebih efektif. Lalu di langkah berikutnya itu pemanfaatan alat dan aplikasi. Kami menggunakan berbagai macam aplikasi software seperti Microsoft Word, Excel, kemudian ada Google Classroom, dan lain-lainnya, Google Meet, sehingga hal-hal aplikasi seperti itu bisa familiar kita gunakan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Alat ini dapat membantu siswa dalam memahami konsep matematika, sains yang lebih baik. Kemudian langkah konkret berikutnya adalah integrasi TIK itu dalam kurikulum. Mengintegrasikan pelajaran TIK dengan mata pelajaran lain, sehingga siswa itu tidak hanya belajar murni TIK-nya, tetapi bisa diimplementasikan dengan mata pelajaran lain seperti mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian mendorong kreativitas siswa seperti dengan memberikan proyek berbasis TIK yang memungkinkan siswa untuk berkreasi. Contohnya dengan memberikan penugasan di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ada penugasan wawancara di mana siswa itu melakukan perekaman, mengedit dan menguploadnya, dan hal seperti itulah pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Seperti selain itu juga membuat presentasi multimedia dengan melakukan proyek penelitian menggunakan internet. Nah, dampak positif dari penggunaan TIK ini, yang pertama itu siswa itu menjadi lebih terampil dalam menggunakan teknologi yang sangat penting untuk mengikuti perkembangan dunia modern seperti saat ini. Kreativitasnya juga semakin meningkat dengan menggunakan TIK. Siswa dapat mengapresiasikan ide-ide mereka dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif. Pemahaman konsepnya lebih baik. TIK dapat membantu siswa untuk memahami konsep yang sulit dengan cara yang lebih visual dan interaktif.
Selain ada manfaatnya juga muncul tantangan. Nah, di sini tantangannya yaitu adanya keterbatasan akses. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang dapat menciptakan kesenjangan dalam pembelajaran. Yang kedua, keterampilan guru juga yang beragam. Guru masih perlu memiliki keterampilan yang memadai untuk mengintegrasikan TIK, dan ini menjadi tantangan yang tidak ada, sehingga seperti tadi yang disampaikan, ini menjadi tantangan, sehingga jika tidak ada pelatihan yang memadai maka guru akan ketinggalan. Maka hal yang dilakukan harus melakukan update untuk melakukan pelatihan bagi guru. Kemudian tantangan berikutnya resistensi terhadap perubahan. Ada beberapa siswa dan guru mungkin merasa nyaman dengan metode pembelajaran tradisional sehingga dia enggan untuk beradaptasi dengan teknologi yang terbaru. Dengan langkah-langkah yang tepat dan pemahaman yang mendalam khususnya tentang TIK, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, menarik bagi siswa di pendidikan dasar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon masukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.